Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk kembali di Saung Sunda Sawargi, dan tentu tak lupa juga salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di siang ini adalah pembahasan yang mungkin sering terulang dalam telinga kita, soal kematian, dan khususnya bicara soal nikmat dan juga azab yang ada di alam barzah. Dan tidak mengapa, bahkan dianjurkan kita ini untuk terus mengingat kematian dan alam kubur. Karena Nabi SAW yang memerintahkan untuk itu. Kata Nabi SAW, "Aksiru dzikra hadimil ladat." Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan seluruh kenikmatan kita di dunia. Apa itu? Al-mautu, kematian. Jadi mengingat kematian terus ini adalah perintah Nabi supaya kita tidak lupa diri. Untuk mengawali kajian kita ini, saya akan membacakan satu ayat dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Karena ayat-ayat ini ringkasan kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana min sulalati min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia ini dari satu saripati berasal dari sebuah tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu berupa sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Kemudian dari sperma itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mengalami kematian. Kemudian sesudah itu kamu sekalian akan benar-benar dibangkitkan dari kubur kalian kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah ringkasan kehidupan kita sebenarnya. Kita dilahirkan, kemudian diwafatkan, kemudian dihidupkan dalam kuburan, kemudian dibangkitkan kelak pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kematian itu sebuah kepastian.
dan kematian itu lebih dekat kepada kita dibandingkan tali sandal yang kita pakai. Satu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendatangi orang-orang mulia, salah satunya ayahnya Abu Bakar dan juga Bilal bin Rabah. Kebetulan kedua-duanya sedang mengalami sakit yang parah, sakit kepala yang luar biasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fadakhaltu alaihima," aku pun masuk kepada dua orang mulia ini, ayahnya dan juga Bilal ibn Rabah. Fakultu, dan aku katakan, "Ya abati, kaifa tajidu?" Wahai ayahku, apa yang kau rasakan hari ini? Wa ya Bilal, kaifa tajidu, dan engkau wahai Bilal, apa yang kau rasakan hari ini? Qalat, maka Aisyah menceritakan, fakana Abu Bakrin idza akhadathu al-humma, adalah ayahku Abu Bakar apabila merasakan sakit kepala yang luar biasa, yarfa'u akiratahu wa yaqul ala laita syi'ri al-mautu adna min syiraki na'li. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, duhai kiranya kematian itu lebih dekat dibandingkan tali sandalku. Lah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini menunjukkan bahwa kematian itu lebih dekat dari tali sandal yang kita pakai. Siapa yang tahu kematian kita? Tidak ada yang tahu. Bisa saja mungkin pulang dari sini, dari pengajian ke rumah, tiba-tiba di tengah jalan kita mati. Tidak ada yang tahu. Orang loh sudah persiapan dengan kendaraannya baru, remnya bagus, dia pun piawai mengendarainya. Yang namanya hidup di jalan, bisa dia nabrak atau mungkin ditabrak. Kita tidak tahu kehidupan kita. Bahkan yang tidak ada sebab musabab saja, dia selalu medical check up, semua sehat badannya, rupanya menjemput kematian jauh lebih dekat kepada dia dibandingkan orang yang sakit bertahun-tahun lamanya. Dari sini menunjukkan bahwa kematian sebuah kepastian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Karena Allah juga mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Allah tidak pernah menjadikan seseorang itu kekal. Apakah kalau engkau mengalami kematian wahai Muhammad mereka akan kekal? Tidak, mereka juga akan mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut, fa innahu lam yadhkurhu fi dhikin minal 'aishi illa wassa'ahu lahu, wa la dzakarahu fi si'atin illa dhayyaqaha." Kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-mautu, kematian. Ya, karena kematian itu menghancurkan nikmat segalanya. Orang kaya mati, tidak mungkin kekayaannya dibawa balik. Para pejabat yang punya jabatan tertinggi sekalipun di negara kita mati, tidak mungkin jabatannya masuk juga ke kuburannya. Artinya semua kelezatan hidup terputus dengan kematian. Tapi kata Rasul, ini yang jadi hal yang penting untuk kenapa kita disuruh untuk mengingat kematian. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan menjadi lapang hatinya. Dan sebaliknya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang hidupnya, kaya raya, kemudian dia ingat mati, melainkan dia akan menjadi sempit dadanya. Jadi kalau dia orang kaya tapi terus mengingat kematian, maka dia tidak mungkin durhaka dengan kekayaannya, tidak mungkin melampaui batas dengan kekayaannya,
Toh kalau dia mati pun kekayaan tidak akan masuk ke dalam liang lahatnya. Tapi kalau dia orang fakir, orang miskin, kemudian mengingat kematian, maka dia tidak akan sedih dengan kefakirannya. Kenapa? Karena yang mencabut nyawanya itu adalah zat yang lebih rahim dibandingkan keluarganya. Terkadang begini gambarannya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apabila ada orang-orang yang kita cintai, yang sangat berharga dari kehidupan kita, entah ibu kita, ayah kita, anak kita, paman kita, bibi kita, atau siapalah orang yang kita cintai, guru-guru kita, meninggal dunia. Demi Allah, buat apa kita harus kemudian mencucurkan air mata sederas itu? Padahal yang mencabut nyawa orang-orang yang kita anggap itu orang yang luar biasa di mata kita, itu zat yang arhamur rahimin. Jadi yang mencabut nyawa mereka adalah zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambanya penyayang. Tidak ada zat yang lebih penyayang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mencabut nyawa itu adalah zat yang maha penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita harus bersedih berkelanjutan? Toh Allah lebih sayang dibandingkan kita kepada dia. Karena ada orang-orang yang kemudian ketika ada orang di sekelilingnya meninggal dunia dan mereka orang yang dicintainya, itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun sedihnya itu tidak hilang-hilang tuh. Ingat bahwa yang meminta mereka mati adalah zat yang maha rahim, yang maha sayang kepada dirinya dibandingkan kita kepada dirinya. Mungkin Allah lebih sayang sehingga dia harus dipindahkan alamnya dari alam dunia ke alam barzah yang mungkin kenikmatannya jauh lebih besar dibandingkan di alam dunia. Makanya kenapa kemudian mengingat kematian ini, kemudian menyandarkan bahwa kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu sebuah kepastian, tidak perlu bersedih. Karena kalau kita melihat di lapangan, terkadang ada orang yang sakit, sakitnya parah, dokter pun sudah kesusahan untuk mengobatinya, obat-obatan sudah angkat tangan untuk menyembuhkannya. Terkadang dia harus kemudian kita lihat kondisinya sangat memprihatinkan. Susah jalan, susah makan, koma berbulan-bulan terkadang. Ingat bahwa pemandangan yang seperti itu kalau terjadi kepada seorang mukmin, maka ini masuk pada sabda Nabi SAW. Apa sabda Rasul? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa satu penyakit yang parah ataupun keletihan hidup, kekhawatiran hidup, kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesulitan, bahkan satu duri yang menancap dalam kakinya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Boleh jadi ketika kita melihat saudara kita yang sakit terbaring itu, boleh jadi Allah sedang sayang kepadanya dan Allah sedang menghapuskan kesalahannya sedikit demi sedikit. Karena Rasul yang mengatakan mayazalul mu'min bil bala fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Terkadang bala itu, ujian itu terus-menerus mengenai seorang mukmin, baik dalam hartanya, jiwanya ataupun keturunannya, sampai dia mendapati Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah tidak punya dosa ketika berdiri di hadapannya. Jadi Allah itu sayang sebenarnya dengan cara terkadang memberikan musibah sebelum kematiannya itu. Dan saya ulang-ulang ingat ketika kemudian setelah dia lelah letih menjalankan kehidupan dia di atas sakit parahnya, tiba-tiba dicabut nyawanya, gak perlu sedih karena Allah yang menghendaki kematiannya. Dan yang mencabut adalah zat yang maha rahim. Tidak ada manusia yang lebih rahim dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin yang terbaik untuk dia. Itulah akhir hidupnya. Tetapi masalahnya, kalau itu seorang mukmin. Bagaimana kalau dia orang kafir atau orang fasik atau orang fajir?
Lah inilah yang kita sayangkan, boleh jadi ketika kematiannya dimukodimahi dengan perkara-perkara itu, jangan-jangan itu mukodimah azab sebelum kematiannya. Makanya kemudian di alam kubur itu ada dua peristiwa besar yang Allah sediakan bagi mukmin dan fajir. Satu nikmat kubur dan yang satu azab kubur. Bagaimana gambarannya? Inilah pembahasan yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya muqaddimahi? Tidak perlu sedih seseorang itu ketika melihat keluarga tercintanya meninggal dunia dan dia di atas keimanan. Karena zat yang mencabutnya adalah zat yang maha rahim kepada hambanya, lebih rahim dibandingkan kita. Karena kita juga akan berjumpa dengan mereka. Di dunia ini hanya berpisah sesaat kok. Bukan selamanya, tidak. Karena umur dia dengan umur kita juga yang meninggal itu ada batas-batas, tidak mungkin lewat dari yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, apalagi Rasul sudah mensabdakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Sehingga kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau seandainya kita termasuk keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian menularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka kelak pada hari kiamat kami akan bangkitkan, kami akan kumpulkan keluarga besar orang-orang yang beriman itu di sekitarnya. Tidak akan berpisah, pasti akan berjumpa. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu an, ma'ruf hadis Bara bin Azib itu hadis yang sangat panjang sekali, yang berbicara tentang kematian seorang mukmin dan kafir. Dan juga riwayat-riwayat yang semakna dengan hadis Bara bin Azib yang tersebar di beberapa kitab hadis. Kalau kita mau ringkas dari semua hadis-hadis itu tentang nikmat kubur dan tentang azab kubur, boleh kita ringkas seperti ini. Jadi ketika kemudian seseorang mukmin itu masuk ke liang lahat, kemudian dia masih mendengar suara terompah orang yang mengantarkannya, maka akan didatangi padanya sebuah peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan dhaghtatul qabri. Dhaghtatul qabri itu artinya himpitan kuburan. Dan himpitan kuburan ini akan mengenai siapa saja, tidak mukmin, tidak kafir. Tidak orang soleh, tidak ada orang toleh. Anak bayi ataupun orang dewasa ataupun orang yang sudah tua renta, semua akan kena yang namanya dhaghtatul qabri di sini. Peristiwa yang menakjubkan ketika kematian Sa'ad ibn Mu'adz, tokoh dari tokoh-tokoh Aus yang mengislamkan satu kabilah, yang dengannya muncullah orang-orang Ansar yang membela Nabi. Ketika kematiannya bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala, sampai 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Ketika Sa'ad ibn Mu'adz dikubur, Nabi SAW mengatakan, kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'adlah orangnya, tapi dia tidak selamat. Dalam riwayat yang lain, ketika ada seorang ibu menggendong bayi yang meninggal, bayi itu tidak punya dosa. Apa yang dibawa oleh bayi dari dosa, dia belum mukallaf. Kemudian dia dikubur, kata Rasul, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang akan diselamatkan, tapi dia pun tidak selamat. Artinya semua manusia pasti akan terkena himpitan kubur. Tetapi himpitan kubur itu terbagi menjadi dua. Ada himpitan kubur itu yang merupakan azab dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika dihimpit mulai dari tulang dan persendian menjadi retak sehingga dia berteriak-teriak kesakitan dan tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah, dan didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kemudian yang kedua, ada himpitan itu himpitan kasih sayang,
di mana himpitan itu diibaratkan seorang ibu yang sedang menggendong atau menghimpit bayinya. Bagaimana seorang ibu ketika menghimpit bayinya? Tentu akan hati-hati supaya bayi tidak kesakitan. Dan itu himpitan rahmat. Dan itulah yang dirasakan orang-orang yang beriman ketika bumi menghimpit dia, seolah-olah ibunya sedang menghimpit bayinya. Karena kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, maka tanah itu bimanzilatil sekedudukan dengan ibu, dan kita pulang kepada ibu kita. Ini peristiwa pertama. Baru kemudian masuk pada peristiwa yang kedua, di mana tiba-tiba dua malaikat akan datang, Munkar dan Nakir. Begitu dalam hadis, namanya Munkar dan yang satunya Nakir. Di mana peristiwa kedua itu disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya su'alul malaikaini, pertanyaan dua malaikat tentang tiga soalan yang disebut dengan usulus tsalatsa. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Itu saja tiga soalan. Lah apabila seorang mukmin itu bisa menjawab, dan pasti bisa menjawab kalau dia seorang mukmin yang benar-benar mukmin berdasarkan nas Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Orang yang beriman itu pasti mantap jawabannya. Maka ketika dia sanggup menjawab, disinilah permulaan nikmat kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merekomendasikan sebuah rekomendasi baik dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah jujur, hambaku telah benar. Kalau Allah sudah ngasih rekomendasi bahwa dia itu orang baik, maka tidak ada yang bisa memburukkan orang ini. Tapi kalau manusia mengatakan itu orang baik, belum tentu orang mengatakan dia baik. Tapi kalau Allah yang mengatakan dia baik, nggak ada makhluk yang mengatakan dia jahat. Itulah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fafrishuhu minal jannah, bentangkan kuburannya sampai ke sorga. Dan beriwayat, bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dan ini sebuah nikmat. Karena apa yang terjadi kepada orang fasik, orang fajir, orang jahat itu justru disempitkan kuburannya. Tapi orang-orang yang beriman diluaskan kuburannya. Terkadang kita kenapa ingin punya rumah itu yang lapang, yang luas, supaya tidak sempit dadanya. Kemudian yang ketiga, wa albisuhu minal jannah, hantarkan pakaian dari sorga. Coba, pakaian dari sorga yang tidak pernah dilihat keindahannya, didengar keindahannya, terlintas di benak manusia pun tidak. Dia akan memakaikan pakaian yang sangat indah yang belum pernah dilihat di dunia. Dan ini nikmat kubur. Ya. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu juga biar dia bisa masuk ke dalam sorga. Dibuka pintu sorga, diarahkan ke kuburannya. Karena ruhnya seorang mukmin dalam kubur itu, walaupun jasadnya tetap di kuburan, tapi ruhnya bolak-balik ke sorga. Di antara nikmat ruh adalah ruh itu bolak-balik masuk sorga. Seperti hadis yang menceritakan tentang keutamaan para syuhada. Ruhnya orang syuhada itu dikendil-kendil, kemudian dibawa burung sorga, kemudian dicentel di bawah-bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Dan ruhnya orang yang beriman akan digantung di pohon-pohon sorga. Artinya ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum terjadi kiamat, tapi ruhnya sudah masuk ke dalam sorga. Dan ini bagian daripada nikmat kubur. Ya. Kemudian lebih daripada itu, fayatihi min arauhiha wa tibiha, Allah hantarkan keharuman, bau-bauan yang sangat wangi dari sorga ke dalam kuburannya. Subhanallah. Kemudian wayatihi wa fi riwayatin yumathilu lahu rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi. Kemudian dalam kesendiriannya tiba-tiba datanglah orang yang sangat tampan, sangat bersih, bajunya bagus, kemudian tampangnya juga bagus, ucapannya juga indah. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasurruk, semoga Allah berikan kebahagiaan yang telah membahagiakan dirimu.
Kemudian orang ini pun bercerita tentang kebahagiaan untuk orang yang beriman ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Karena kan kiamat itu kan belum tahu kapan terjadinya. Kalau seandainya orang mati hari ini kemudian kiamat 100 tahun kembali, maka 100 tahun dia di kuburan. Kalau orang mati hari ini atau mungkin lebih, mungkin 1000 tahun lagi baru kiamat, berarti 1000 tahun lagi dalam kuburan itu. Bukankah di dunia sesuatu yang menjenuhkan adalah sifatnya menunggu? Menunggu itu kan jenuh. Kadang-kadang antum aja antar istri ke pasar, lewat 10 menit, tinggal aja biar naik gojek aja dia. Kadang-kadang seperti itu. Jenuh orang nunggu tuh. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan solusi bagaimana orang yang di kuburan itu tidak jenuh. Apa kata orang saleh yang baik ini? Nim atau nam naumatal arus katanya. Tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru. Kira-kira pengantin baru jenuh enggak? Enggak jenuh. Enggak keluar-keluar pun dia dari kamar itu. Alarm aja enggak peduli dia. Itu pengantin baru tuh. Bagaimana kemudian dipermisalkan seperti tidurnya pengantin baru? Artinya dia dibuat nikmat tidur tanpa terasa tahu-tahu kiamat dibangkitkan. Apa enggak nikmat itu? Tiba-tiba setelah dibangkitkan, dia baru sadar ternyata ada orang baik yang di sampingnya. Maka dia bertanya, siapa kamu? Kok baik sekali menemani aku? Maka dia mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal solehmu. Jadi Allah terkadang membentuk amal soleh yang tidak terlihat di dunia fisiknya, maka Allah jelmahkan sebagai manusia yang sangat tampan yang akan menemani kita dalam kuburnya. Sehingga dia mengatakan, saya amal solehmu loh. Saya solatmu, saya zikirmu, saya baca Quranmu, saya silaturahimmu, saya birrul walidainmu, saya ini, saya itu, dari amal solehnya disebutkan semuanya. Kemudian dia beritahu bahwa kiamat akan didirikan. Maka dia mengatakan, Rabbi ajil kiamat sa'ah. Segerakan ya Rabb kiamat, segerakan ya Allah kiamat, supaya aku bisa arji ila ahli wa mali, kembali kepada keluarga dan kepada hartaku. Lihat, inilah gambaran singkat dari nikmat kubur. Adapun sebaliknya, kalau itu terjadi kepada orang kafir, orang fasik, orang fajir, orang jahat, tentu lain kondisinya. Sangat mengerikan. Mulai dari kematian, bagaimana cara malaikat maut mencabutnya itu sangat mengerikan sekali, seperti safud. Safud itu cerulit yang dipendamkan ke dalam kambing wol, bulu-bulu kambing wol, kemudian disiram sehingga lengket bulu dengan safud itu, kemudian ditarik paksa, apa enggak merontokkan semua bulunya tuh. Saat kematiannya saja Rasulullah SAW mempermisalkan seperti itu. Maka saat mereka masuk ke dalam liang lahat, kemudian dihimpit, itulah azab permulaan himpitan kubur yang luar biasa. Di tengah-tengah sakit yang belum hilang dari himpitan kubur, tiba-tiba dibentak lagi oleh dua malaikat. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Dia hanya mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ketika itulah Allah mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Kalau Allah sudah merekomendasikan sebuah keburukan, tidak ada yang bisa mengangkat derajat kebaikannya. Maka ketika itu Allah katakan, sempitkan kuburnya. Disempitkan lagi, coba bayangkan. Kemudian bukakan pintu neraka, hembuskan hawanya ke dalam neraka itu, ke dalam kuburannya. Subhanallah, belum masuk neraka sudah dihembuskan angin. Kita saja kalau ada rumah kebakaran, mungkin kita agak jauh, mungkin ya 100 atau 200 meter dari rumah kebakaran. Kalau angin menghembus dan mengarah kita saja, kita sudah merasakan panasnya tuh. Itu api di dunia yang satu bagian daripada 70 bagian api neraka kan. Macam mana kalau digabungkan 70-70-nya, hawanya seperti apa itu? Api dunia saja satu bagian bisa membakar, cukup membakar dunia ini, apalagi digabungkan. Dan itu bagian daripada azab kubur. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang ingin saya jelaskan tentang gambaran azab kubur ini adalah ada beberapa gambaran secara singkat saja karena waktu.
Nabi SAW menggambarkan di beberapa riwayat. Yang pertama, al-dharbu bimit'araqatin min hadidin, bahwa orang ini akan dipukul dengan gada yang terbuat dari besi. Dalam sebuah hadis, ketika orang fajir ini masuk ke dalam kuburan, dia sempat mendengar suara orang yang mengantarnya. Kemudian berteriak-teriak, mau kemana kalian pergi? Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Maka datanglah dua malaikat, kemudian bertanya soal siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya, dan dia tidak bisa menjawab. Ketika dia tidak menjawab itu dan mengatakan la daraitu wa la talaitu, aku tidak tahu, aku tidak pernah membaca, summa yudrab bimit'araqatin min hadidin dharbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa thaqalaini, kata Rasul. Maka dia akan dipukul karena nggak bisa jawab, maka akan dipukul dengan pukulan dari palu yang terbuat dari besi di antara arah dua telinganya, dari kiri dan kanan telinganya dihampaskan gitu. Maka dia kesakitan, menjerit, dan jeritannya akan didengar semua makhluk, maksudnya binatang-binatang kecuali manusia dan jin. Dari sini menunjukkan bahwa binatang itu mendengar azab kubur. Tapi selain binatang, manusia dan jin tidak mendengar azab kubur. Dulu kan ada ya orang yang katanya mendengar azab kubur ketika mungkin di barat ya, yang melobangi sumur gas, kemudian masuk ke dalam, sampai di dalam sumur itu kemudian dia mendengar jeritan-jeritan apa namanya, kemudian setelah naik ke atas kemudian dia jadi mu'alaf ya. Sebenarnya apakah itu yang di dalam lubang gas itu betul-betul orang-orang mati yang sedang diazab? Wallahu alam, ini perkara gaib. Makanya Rasul mengatakan tidak ada yang mendengar. Nasnya mengatakan la yasma'uha man yalihi, akan ada yang mendengar makhluk di sekitarnya, illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia tidak mendengarnya. Ya boleh juga halusinasi atau apalah kita, atau mungkin setan yang sedang menakuti, kan nggak tahu gitu juga kita. Tapi kalau nas hadis, manusia dan jin tidak akan mendengar azab kubur. Itu berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Ini yang pertama, gambaran azab kubur adalah pukulan setiap ditanya tidak jawab. Makanya kenapa kita disunahkan kalau menguburkan itu mendoakan dua perkara, minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah tetapkan dalam jawabannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yufrasu lahu qabruhu naran wa yulbasu naran wa yuftahu lahu babun ilan nar wa yudayyaku alaihi qabruhu wa yudrabu bimitraqin azimatin law daraba biha jabalun la sara turaba wa yubashshiru bil adzabi fil akhirah. Yang nomor dua, akan dibentangkan kuburannya dengan api neraka, dipakaikan dari pakaian neraka, dibukakan pintu neraka, disempitkan kuburnya, bahkan dipukul dengan satu pukulan yang kalau dipukulkan di gunung itu rata dengan tanah, saking dahsyatnya. Dan ditakut-takuti terus setiap hari dengan neraka. Itulah tempat dudukmu, itulah tempat dudukmu. Apakah ngeri? Karena azab kubur itu ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Sifatnya hissi itu langsung ke badan, merasakan sakit yang luar biasa. Sifat maknawi langsung ke hati, ke pikiran, dengan gambaran-gambaran neraka, bahwa engkau akan masuk di situ, engkau akan masuk di situ. Seperti Fir'aun digambarkan setiap hari siang dan malam itu tempat duduknya di neraka. Coba analogi seperti ini. Kalau seandainya kita ini ditangkap kemudian diputus akan dihukum mati, kemudian di penjara itu kita dikasih CCTV ataupun mungkin televisi, kemudian disetelkan bagaimana cara ketika dia dieksekusi mati itu. Mungkin orang-orang yang sudah dieksekusi mati itu divideokan, kemudian setiap hari ditayangkan di depan kita yang akan dihukum mati. Coba, apa enggak stres dulu sebelum mati itu? Itu namanya azab maknawi namanya. Lah seperti itu di kuburan. Kalau azab hissi kan langsung ke badan, seperti dipukul tadi kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khasf fil ardi, dipendamkan sedalam-dalamnya ke dalam bumi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala
husifa bihi fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, orang yang berjalan dengan melembrehkan pakaian di bawah mata kaki dan dia menunjukkan kesombongan, maka apa kata Nabi SAW? Husifa bihi, akan dipendamkan sedalam-dalamnya ke dalam bumi sampai kiamat itu. Ini juga bagian daripada azab kubur. Kemudian yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh disebutkan dalam satu redaksi hadis. Syakku janibai al-fammi ila qafa. Pertama dirobek mulutnya, jadi dimasukkan semacam pisau berbentuk cerulit, dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditarik dari belakang sampai sobek sampai ke tengkuk. Ketika sobek sampai di tengkuk, berhentilah dia menarik pisaunya. Kemudian dicabut, kemudian dimasukkan ke sebelah kiri. Subhanallah, setelah sebelah kiri disobek, rupanya ini sudah bagus kembali, nempel kembali. Kemudian diulang lagi sebelah kanan, rupanya yang kiri sudah sembuh. Begitu terus, entah sampai kapan. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kami kelupaskan kulit dia, maka Allah akan ganti dengan kulit yang baru. Kami kelupaskan lagi, Allah ganti dengan yang baru. Kami kelupaskan lagi, Allah ganti dengan yang baru, sampai mereka merasakan azab, katanya. Naudzubillah, ya. Kemudian yang nomor 5, radkhur ra'si bil hijarah. Ada orang yang ditelentangkan, kemudian di sampingnya ada orang berdiri membawa batu besar, kemudian dihantamkan ke kepalanya sampai hancur, dan batunya juga hancur. Kemudian orang ini pergi mencari batu lain. Setelah dapat batu lain kembali, kepalanya sudah balik lagi semula. Dibenturkan lagi sampai kepala dan batunya hancur. Kemudian pergi lagi cari batu lagi. Kemudian datang lagi, kepalanya sudah berbentuk semula. Subhanallah. Sampai mereka merasakan azab. Kemudian yang keenam, al-harqu fit tanur min nar. Ada orang yang digoreng, disangrai bahasanya, dikewali, dan dia merasakan siksa dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian yang nomor 7, as-sibahatu fin nahrin min damin. Ada orang yang berenang di air darah, tidak bisa ke pinggir, karena kalau setiap dia hendak ke pinggir, datang malaikat disuapi batu. Akhirnya ke tengah lagi, ke tengah lagi. Kelelahan mati, dihidupkan lagi. Kelelahan mati, dihidupkan lagi. Sampai kapan seperti itu? Kemudian Nabi SAW mentakwil, bertanya kepada Jibril akan 4 orang ini, siapa mereka? Kemudian Rasul mengatakan, adapun orang yang disobek ini, mulai dari mulut sampai ke tengkuk, mereka lah orang yang senantiasa berdusta hatta yablughal afaq, sampai dustanya itu melambung ke langit. Apa maksudnya berdusta sampai ke ufuk sana? Maksudnya dia berdusta dan yang mengkonsumsi dustanya itu orang banyak. Mungkin di zaman dulu sebelum ada handphone susah mau menyebar hoax itu. Kenapa? Dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, mungkin sampai ke daerah yang jauh itu lama. Tapi sekarang cukup dengan handphone saja, tulislah berita hoax, satu dunia sudah mengkonsumsinya. Itulah dusta yang sampai ke ufuk tuh. Naudzubillah. Maka jangan menulis sesuatu ataupun copy paste sesuatu kemudian share, rupanya itu sebuah hoax. Apalagi di musim-musim kampanye loh ya. Hati itu. Apalagi tim sukses lagi. Kadang-kadang kan suka menjelek-jelekan lawannya tuh. Dia buat berita-berita macam-macam, dicongkel aib pribadinya, dicongkel hubungannya, dicongkel selingkuhannya, apa semua tuh. Congkeli semuanya. Naudzubillah, aib orang loh ya. Ya, naudzubillah, ya. Kemudian juga yang nomor 5 tadi, dibenturkan kepalanya dengan batu sehingga hancur berantakan. Kata Nabi SAW, karena orang ini nama fi waqti shalah. Waktu datang sholat, bukannya sholat malah tidur dia. Seperti itu siksaannya. Ya. Kemudian yang nomor 6, adapun yang dibakar, dikewali, disangrai itu, mereka para pezina. Sebagaimana orang berzina merasakan nikmat dari kepala sampai kaki, maka siksaannya juga sama, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan dosanya. Kalau dia dosanya merasakan nikmat dari kepala sampai kaki, siksaannya pun dia harus merasakan sakit dari kepala sampai kaki. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, adapun orang yang berenang di air darah, kata Rasul, mereka akilur riba, para pemakan riba. Naudzubillah.
la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang makan riba. Orang melaknat orang yang ngasih makan riba. Allah melaknat notarisnya, pencatatnya, wa syahidaihi, dan saksi-saksinya. Itu dosanya sama saja tuh. Baik yang makan atau yang tidak makan tapi dia mengasih makan, atau dia cuma hanya sekedar jadi notarisnya saja, atau dia hanya menyaksikan nggak makan dia, rupanya sama hukumannya. La ilaha illallah. Itu saking dahsyatnya itu dosa riba itu disamakan hukumannya. Yang nggak menikmati cuma menyaksikan saja dapat sama tuh dosanya. Kemudian yang nomor 8, isti'alul mal. Harta yang akan dibakar dan menjadi api. Siapa mereka? Al-masyrub minal ghanaim ala sahibihi. Orang-orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, maka harta itu akan menjadi api pada hari kiamat dan membakarnya. Ya, termasuk juga orang-orang yang korupsi dan yang semacamnya, bisa dikiaskan ke situ. Karena ghanaim itu kan harta negara. Berarti apapun yang dicuri dari harta negara dan tidak halal bagi dia, seperti para koruptor itu, maka hasil korupsinya akan menjadi api dan membakarnya. Na'udzubillah. Kemudian yang nomor 9, bahwa di antara azab hissi, di sana ada azab yang disebut dengan azab maknawi yang tadi saya katakan. Diperlihatkan ancaman dia di akhirat atau di neraka, bahwa dia akan masuk ke situ, dan itu bagian daripada azab kubur. Inilah secara singkat yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Taib. Tentu semua kita, saya, ibu atau siapapun, pasti ingin selamat daripada fitnah dan azab kubur. Pasti kita ingin semua masuk kepada nikmat kubur. Lalu siapa orang-orang yang bisa terhindar dari azab dan fitnah kubur itu? Siapa mereka? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, mereka adalah al-anbiya, tentu para nabi. Para nabi akan terhindar dari fitnah dan azab. Bahkan mereka adalah objek pertanyaan, siapa nabi? Kemudian yang kedua, mereka para siddiqun, orang-orang yang siddiq, yang selalu membela kebenaran baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian yang ketiga, syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam pertempuran. Kemudian yang keempat, al-murabitun, orang-orang yang menjaga di perbatasan kaum muslimin, seperti Palestina, Israel yang sekarang itu, mereka murabit namanya. Karena mereka berada di perbatasan itu. Ya. Kemudian juga waman la aqlalahu kal majanin wasibyan, dan orang yang tidak berakal alias orang-orang gila, dan juga anak-anak yang belum balik kemudian meninggal. Mereka akan terhindar dari fitnah dan azab kubur. Kecuali orang gila. Orang gila itu dilihat kapan warasnya. Tapi kalau gilanya mulai dari sebelum mukallaf, sebelum balik, ya tidak akan diadab. Tapi kalau gilanya sudah tua, ya, nah itu lain lagi. Berarti dia akan dihisab ketika dia warasnya. Ketika gilanya, maka tidak akan difitnah ataupun tidak diadab. Sehingga ibu kalau mau tidak difitnah dan diadab, jadi orang gila. Mau jadi orang gila, janganlah kan itu. Orang waras saja. Ya. Kemudian juga di antara orang-orang yang terhindar dari fitnah, dan itu disebutkan orang-orang ini dalam satu redaksi hadis, ya. Di antaranya Nabi SAW ketika bicara soal kenapa orang yang mati syahid tidak difitnah, tidak ditanya-tanya kan, soal siapa Rabbu, siapa nabimu, karena kafa bi bariqatis suyufi ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang mengancamnya itu sebagai fitnah bagi dia. Enggak usah ada fitnah lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga yang nomor 6, al-mabtun. Mabtun itu orang yang mati karena sakit perut. Itu dikategorikan syahid. Ya, karena ada hadis yang mengatakan yu'man min fitnatil qabri. Orang yang mabtun itu akan aman dari fitnah kubur. Termasuk orang yang biasa membaca surah Al-Mulk setiap malam. Jadi sebelum tidur ibu baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Karena Nabi SAW yang mengatakan suratil mulki, maksudnya surah Al-Mulk itu hiyal munjiyatu hiyal mani'atu, kata Rasul. Dia adalah surat yang akan menyelamatkan dan akan mencegah.
maksudnya menyelamatkan dari azab kubur dan mencegah dari fitnah kubur. Termasuk juga di dalamnya adalah orang yang mati di hari Jumat ataupun mati di malam Jumat. Tentu kalau dia seorang yang soleh, orangnya baik, orangnya taat, Allah pilihkan kematiannya di hari Jumat, maka mereka juga akan aman dari fitnah kubur. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Pokoknya orangnya jijian, bersihan gitu ya. Terutama bicara soal najis, kencing, berak, pokoknya bersihan orangnya. Tidak mau netes sedikit pun di celana gitu ya. Maka dia bersihkan, di toilet dia bersihkan. Pokoknya pembersih intinya. Karena ketika Nabi SAW lewat di sebuah kuburan, ada pula yang diadab di situ. Sahabat tidak dengar, Rasul dengarkan, itu khususan Nabi kan. Maka Rasul mengambil pelepah kurma, dibagi dua, kemudian ditancapkan di salah satunya. Setelah itu kemudian Rasul mengatakan, mudah-mudahan sebelum kering ini bisa meringankan adab kubur mereka. Ketika ditanya kenapa mereka diadab wahai Rasul, Rasul mengatakan salah satunya karena dia tidak cebok atau tidak bersih dalam membersihkan najis. Ketika kencing asal-asalan, berak asal-asalan, tempat najis pun tidak dibersihkan, pokoknya bukan pembersih. Jadilah pembersih. Kemudian yang kedua kata Rasul, orang yang yamshi bin namimah, kesana kemari lisannya suka mengadu-ngadu. Nah, ini zaman tarlepi pilkada ini kan. Nah, ini jangan suka ngadu-ngadu tuh. Suka ngadu-ngadu biasanya nih kalau sudah alam-alam politik ini. Maka tidak usah ikut-ikut seperti itu. Kecuali kalau calonnya yang satu mukmin yang satu kafir, itu pun kampanye tidak boleh ngadu-ngadu kan. Ya kita coblos orang-orang, kita ngajak kepada orang yang beriman, sebab kalau orang kafir naik masalah kan begitu ya. Tapi kalau calonnya sama muslim, ya dua-duanya baik, ya sudahlah, biarkan saja mana yang dipilih itulah yang kita anggap pemimpin kita. Dan banyak lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat, karena sudah jam 11 lewat ya. Saya ada acara kebetulan. Saya kira sampai di sini saja, tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam.